Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Febrianti, NIM 71014181269. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang bisnis plan saya. Saya akan merencanakan bisnis tentang usaha kayu yang saya beri nama Kayuku, yaitu aksesoris ramah lingkungan berbahan dasar limbah kayu. Indonesia merupakan negara yang memiliki industri yang cukup banyak. Salah satunya adalah industri mebel, di mana menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, pada industri mebel nasional potensial akan tumbuh, di mana industri mebel ini memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang karena didukung sumber bahan baku yang melimpah. Nah, dengan demikian, menurut sumber jurnal di Disprotek tahun 2020, Gun Sudianto dan Suharto, Fakultas Sains dan Teknologi Inusnu Jepara, yang melakukan penelitian tentang analisa jenis limbah kayu di Jepara, disimpulkan bahwa industri mebel atau furnitur di Jepara ternyata menghasilkan limbah yang tidak sedikit. Dari perhitungan peneliti, ternyata limbah kayu yang digunakan di Jepara dapat mencapai 58,85%, di mana dengan banyaknya limbah kayu itu, maka menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, limbah kayu dibuang sayang. Selama ini limbah kayu hanya dibuang begitu saja atau hanya dimanfaatkan untuk sebagai bahan bakar saja. Kemudian dengan limbah kayu yang dibuang begitu saja, maka menurut tentang kayu.com, limbah kayu dari industri itu jelas akan mengganggu lingkungan masyarakat, di mana limbah dari utama industri kayu yang jelas adalah potongan-potongan kecil dan serpihan kayu dari hasil penggergajian serta debu dan serbuk gergaji. Limbah tersebut sangat sulit untuk dikurangi karena saking banyaknya limbahnya hanya bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Sehingga dari banyaknya pabrik industri kayu atau mebel atau furnitur menghasilkan limbah kayu yang begitu banyak, dan limbah kayu tersebut akan dibuang begitu saja, sehingga dapat mengganggu lingkungan di sekitar masyarakat. Akan tetapi limbah kayu tersebut sebaiknya bisa dimanfaatkan untuk menjadi nilai guna. Untuk itu, Kayuku hadir dalam mengatasi masalah tersebut. Kayuku merupakan bisnis aksesoris ramah lingkungan yang berbahan dasar limbah kayu. Adapun visi dan misi dari bisnis ini, yang pertama, visi menciptakan suatu produk yang simpel atau sederhana tetapi unik dan menarik, dengan bermodalkan kreativitas dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meminimalisir dampak negatif lingkungan dengan bahan dan ramah lingkungan. Kemudian misi, menciptakan dan menghasilkan produk yang bermanfaat, berkualitas, dan mempunyai harga yang terjangkau dan pelayanan yang baik dan dengan memuaskan konsumen. Dengan adanya visi dan misi tersebut, usaha ini juga mempunyai tujuan. Nah, apa tujuan diberdirikannya usaha Kayuku ini? Berdasarkan latar belakang yang saya sudah sebutkan tadi, di mana tujuan dari usaha Kayuku ini yaitu dapat meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan yang disebabkan oleh adanya sampah atau limbah. Selain itu juga dapat meningkatkan daya kreativitas dan inovatif dan meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan juga dengan dapat meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan itu, maka usaha Kayuku ini juga dapat untuk mengurangi jumlah sampah atau limbah yang berada di sekitar masyarakat. Kemudian manfaat yang diberikan dengan adanya usaha Kayuku ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat berupa meminimalisir dampak negatif lingkungan yang ada di sekitar masyarakat. Gambaran umum tentang usaha Kayuku. Apa produk yang dihasilkan dari usaha Kayuku ini? Nah, produk yang dihasilkan dari usaha Kayuku ini adalah produk kriya kayu yang berupa cincin yang langsung jadi, sehingga pelanggan bisa langsung menggunakan produk tanpa mengolahnya lagi, di mana cincin ini didesain bulat seperti layaknya cincin yang memiliki desain simpel dan elegan. Kemudian juga menggunakan bahan dasar limbah kayu sehingga cincin ini sangat ramah lingkungan. Dan juga packagingnya menggunakan bahan ramah lingkungan.
di mana packaging ini menggunakan kayu pula sehingga bisa ramah lingkungan. Dan juga usaha kayuku ini limbahnya tidak dibuang begitu saja, tetapi limbah dari usaha kayuku ini dimanfaatkan agar tidak menimbulkan masalah baru. Limbah kayu ini digunakan atau diolah kembali menjadi barang-barang yang berguna yang nantinya digunakan untuk diberikan ke konsumen sebagai gift atau bonus di dalam packaging yang akan dikirim ke konsumen. Adapun mekanisme atau proses pembuatan usaha dari kayuku, yang pertama yaitu pemilihan kayu, di mana tim kayuku ini memilih atau mencari limbah kayu yang berasal dari pabrik-pabrik mebel di sekitar usaha. Kemudian yang kedua yaitu pemberian resin, kemudian pembentukan bentuk. Setelah bentuk dibuat, kemudian bentuk itu atau pola itu dipotong, kemudian potongan itu yang sudah berbentuk seperti cincin diamplas agar lebih halus. Dan yang terakhir proses finishing, yaitu diberikannya resin bening atau kompon agar produk cincin yang dihasilkan dari kayuku ini bisa lebih mengkilap. Adapun lokasi usaha yang akan didirikan yaitu berada di Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Lokasi yang dipilih dalam usaha kayuku ini merupakan lokasi yang strategis karena tempat produksi dekat dengan kawasan yang memiliki banyak limbah kayu yang tak terpakai, yaitu dari limbah pabrik mebel. Nah, jadi pemilihan tempat dari usaha kayuku ini sudah tepat karena kayuku akan didirikan di Jepara, di mana di Jepara ini merupakan kota ukir yang tentunya banyak usaha mebel atau kayu yang berada di Jepara, sehingga Jepara tersebut mempunyai limbah kayu yang melimpah. Agar dapat mengatasi penumpukan limbah kayu yang dihasilkan dari pabrik-pabrik mebel tersebut, maka bisnis kayuku ini hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian pemasaran. Dari segmentasi produk kayuku ini, pecinta setel yang elegan dan menarik, kalangan wanita, remaja atau dewasa, semua kalangan bisa menikmati. Target utama dari kayuku ini yaitu para kaum muda yang sedang menyukai fashion yang bernuansa vintage atau klasik. Secara khusus ditargetkan para pelajar atau mahasiswa atau pekerja kantor. Adapun analisis siswa dari usaha kayuku ini, yang pertama, strength atau kekuatan dari usaha kayuku ini unik, simple, nyaman, ramah lingkungan, dan handmade, sehingga kualitas dari produk ini nomor satu. Kemudian weakness atau kelemahan dari usaha kayuku ini yaitu mudah diimitasi dan mudah laku, karena kayuku ini bahan dasarnya terbuat dari kayu sehingga mudah untuk laku. Kemudian yang ketiga, peluang dari usaha ini yaitu banyak saingan dan tren lifestyle atau berbahan yang ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu ancaman atau weakness. Ancaman dari usaha ini yaitu para pesaing yang sejenis. Dari bisnis-bisnis yang sejenis, kayuku ini menerapkan pembaharuan berupa mencampurkan bahan dasar dengan resin sehingga barang yang dihasilkan itu bisa lebih menarik, dan juga packaging yang dibuat menarik. Strategi pemasaran dari usaha kayuku ini yaitu pembuatan spanduk atau pamflet dan poster iklan, kemudian iklan atau promosi lewat media sosial Instagram. Kemudian melakukan promosi di event-event anak muda seperti Cafe Day, Cafe Night, atau event-event lainnya. Kemudian mengadakan pameran-pameran dan juga menggunakan packaging yang menarik dan melakukan promo harga. Adapun struktur organisasi pada usaha kayuku ini yaitu terdiri dari 1 orang pemimpin, 1 orang manajer keuangan, 1 orang manajer pemasaran, 1 orang manajer produksi, dan 2 orang tenaga kerja. Di mana pemimpin bertugas terhadap rencana strategi perusahaan. Kemudian manajer pemasaran ini untuk mengatur pemasaran. Kemudian untuk manajer keuangan ini bertugas untuk mencatat arus keuangan. Kemudian manajer produksi bertugas menjamin mutu produksi barang dan di kayuku ini, termasuk memberikan inovasi-inovasi produk. Kemudian tenaga kerja dari produksi ini bertugas melakukan proses produksi barang, di mana 1 tenaga kerja berada bagian produksi yang peresinan dan finishing, dan 1 tenaga kerja yang lain melakukan tahap pemotongan dan pengamplasan. Rencana keuangan dari usaha kayuku ini berasal dari bahan produksi dan total investasi, yang dimana jika ditotalkan rencana keuangan yang harus didapat dari usaha kayuku ini totalnya sebesar 6.199.000, di mana dana ini diperoleh dari usaha
dari pemilik sendiri untuk dialokasikan untuk keperluan proses produksi barang yang mencakup membeli bahan baku, membeli packing, dan juga alat-alat yang dibutuhkan untuk produksi barang usaha ini. Analisis kelayakan bisnis ini, di mana bisnis ini dianggap layak karena payback period ini kurang dari masa investasi, yaitu payback periodnya 1 tahun. Kemudian indeks keuntungan atau IRR-nya lebih setiap tahunnya itu lebih dari 1, sehingga bisnis ini bisa dikatakan layak. Yang terakhir yaitu net present value atau NPV-nya bernilai positif, sehingga usaha ini dapat layak untuk dijalankan. Cukup sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan berkelanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.